Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Syarifal, Nasruddin Wahid, dan Krishna Ahmad Ferdiansyah akan menerangkan tentang tafsir. Dan materi yang akan kita sampaikan adalah pengertian tafsir, sejarah tafsir mulai zaman Nabi Muhammad SAW, tabi'in hingga dibukukannya tafsir, perbedaan antara tafsir dan takwil, syarat serta etika seorang mufasir, macam-macam tafsir berdasarkan sumber dan metodenya. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa, penjelasan atau keterangan. Seperti yang bisa dipahami dari Quran Surat Al-Furqan ayat 33. Ucapan yang telah ditafsirkan berarti ucapan yang tegas dan jelas. Tafsir secara akar kata berasal dari kata fasara atau fasara yang bermakna bayana menjelaskan dan wada menerangkan. Dari sisi istilah ada dua definisi. Menurut Ajarkasi dalam Burhan fi Ulum Al-Quran, maksudnya adalah tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menerangkan maknanya, menyingkap hukum dan hikmahnya dengan merujuk pada ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahwu, tasrif, bayan, usul fikih, qiraat, asbabun nuzul, dan nasik mansuk. Menurut Ajarhani, tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran dengan lengkap maknanya, dengan maksud yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatas kemampuan manusia. Definisi ini lebih ringkas daripada definisi di atas. Jadi, menurut istilah, pengertian tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi. Sebagian ahli tafsir mengemukakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Lebih sederhananya, tafsir dinyatakan sebagai penjelasan sesuatu yang diinginkan oleh kata. Sejarah tafsir mulai zaman Nabi Muhammad SAW hingga dibukukannya. Tafsir di masa tabi'in. Dalam menafsirkan Al-Quran, para ahli tafsir di masa tabi'in berpegang dengan Al-Quran itu serta hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat dan juga penafsiran sahabat. Mereka juga mengambil dari ahli kitab yang termaktub dalam kitab-kitab mereka dan juga menafsirkan dengan metode ijtihad dan pendalaman terhadap Al-Quran. Karena kan masih banyaknya ayat-ayat yang belum ditafsirkan di zaman Nabi dan para sahabat, maka hadis dan ucapan para sahabat tentang tafsir Al-Quran tidak mencakup seluruh ayat dalam Al-Quran. Sehingga berusaha menafsirkan ayat-ayat yang rancu di zaman mereka dengan kemampuan pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab. Jadi di masa tabi'in ini, para ahli tafsir masih mengumpulkan hasil tafsir dari para sahabat Nabi, dan di mana belum semua ayat Al-Quran itu ditafsirkan. Tafsir di masa Tadwin, pembukuan. Pada masa Tadwin ini terjadi pada akhir masa Bani Umayyah dan permulaan Bani Abbasiyah. Periode awal tafsir sebelum itu diajarkan antara satu sama lain dengan metode periwayatan, di mana sahabat meriwayatkan dari Rasulullah SAW, sebagaimana mereka saling meriwayatkan dan tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Sebagian mereka saling meriwayatkan, dan pada masa yang langkah awal munculnya disiplin ilmu tafsir, periode kedua setelah berakhirnya masa sahabat dan masa dan tabi'in, maka datanglah masa tadwin, pembukuan.
terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikelompokkan menjadi bab tersendiri. Pembukaan tafsir ini belum disusun secara sistematis seperti antara satu surat menafsirkan surat lainnya. Ayat menafsirkan ayat, disusun dan hingga akhir dan sebagainya. Bahkan saat itu dijumpai banyak para ulama mengembara ke berbagai negeri mengumpulkan hadis Nabi. Periode ketiga setelah melewati periode yang kedua, maka ilmu ini mulai menjadi disiplin sendiri. Ilmu tafsir ini disusun setiap ayat Al-Quran dan diurutkan sesuai dengan urutan mushaf. Tafsir yang disusun itu dikenal dengan istilah tafsir bil maksur atau tafsir bil manhul, yakni metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan riwayat hadis dan juga atas para sahabat. Jadi di masa takwin ini, para sahabat mengumpulkan tafsir-tafsir ayat-ayat Al-Quran dan kemudian dibukukan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nasruddin Wahid. Slide. Slide selanjutnya, Bang. Ini perbedaan. Ini udah. Perbedaan antara tafsir dan takwil. Tafsir adalah pengungkapan lafaz-lafaz yang ketentuannya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, di mana menjelaskan yang tadinya tidak jelas, menjadikan yang samar menjadi tidak samar lagi, dan yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami. Sedangkan arti takwil sendiri adalah memalingkan makna ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang lain, dan arti dari terjemahan yaitu menjelaskan makna sesuatu perkataan ke dalam bahasa yang lain dengan tidak merubah semua kandungan makna dan maksud awal. Selanjutnya, para ulama membedakan antara tafsir dan takwil. Menurut mereka, tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat. Jadi, tafsir terfokus pada makna teks lahirnya, sedangkan takwil mengacu pada pengambil makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Lanjut, Pak. Syarat serta etika seorang mufassir. Adapun syarat-syarat seorang mufassir menurut makna Al-Qahan adalah sebagai berikut. 1. Sehat akidahnya. 2. Terlepas dari hawa nafsu. 3. Mula-mula menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran pula. 4. Mengambil tafsir itu dari sunnah. 5. Apabila tidak ada di sunnah, maka dikembalikan ke perkataan sahabat. 6. Apabila tidak ada tafsir dalam Al-Quran dan tidak ada pula pada sunnah, tidak ada pula pada perkataan sahabat, maka dikembalikan pada perkataan tabi'in. 7. Mengetahui bahasa Arab dan cabang-cabangnya. 8. Mengetahui dasar-dasar ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Lanjut, Wan. Macam-macam tafsir
berdasarkan sumber dan metodenya. Berdasarkan sumber penafsirannya, tafsir terbagi kepada dua bagian, tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'yi. Namun sebagian ulama ada yang menyebutkannya 3 bagian. 1. Tafsir bil matsur adalah tafsir yang menggunakan Al-Quran atau As-Sunnah sebagai sumber penafsirannya. 2. Tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang menggunakan rasio atau akal sebagai sumber penafsirannya. 3. Tafsir bil isyarah, penafsiran Al-Quran dengan firasat atau kemampuan intuitif yang biasa dimiliki oleh tokoh-tokoh sufi, sehingga tafsir jenis ini sering juga disebut sebagai tafsir sufi. Tafsir berdasarkan metodenya. 1. Metode tahlili atau metode analisis. 2. Metode limali, ijmali atau metode global. 3. Metode mukoron atau metode komparasi atau perbandingan. 4. Metode maudhu'i atau metode tematik. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Halo. Ini boleh nanya nggak nih? Gak ada yang nanya ini. Ini boleh nanya. Boleh. Bentar. Mohon maaf tadi judulnya apa? Tafsir. Saya mau nanya. Mau nanya dong. Iya. Jadi gini, kan yang boleh menafsirkan kan cuma ahli tafsir atau mufassir ya? Ya nggak? Iya. Nah, apa ya? Adakah batasan-batasan tertentu ataukah ada Islam mengatur gitu? Semana sih kita bisa menjadi mufassir sendiri itu gimana caranya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk menjadi ahli tafsir, caranya adalah belajar. Sudah jelas? Nah, apa yang harus dipelajari itu apa? Adakah ketentuan tertentu Ya. kita harus mempelajari ini, tafsir Jalalain atau dan lain sebagainya, kita harus memahami mana biar kita tahu gitu loh. Ya, kita harus mempelajari apa itu langkah-langkah menafsirkan, metodenya, dan kita berarti juga harus mempelajari itu syarat-syarat tadi, syarat-syarat musafir.
Yuk, thank you. Oke. Ada yang tanya lagi? Saya. Saya mau bertanya. Ya, satu-satu. Ya, Sampai dulu lah. dulu aja. Ya nih, kan masih membahas tafsir ya, masalah tafsir. Nah, yang pernah saya tahu ya, kan entah itu tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dan imam-imam lain, itu kan titik pendalaman pembahasannya itu kan berbeda-beda ya. Penjelasannya itu ada yang mendalam, ada yang nggak mendalam seperti itu kan. Kira-kira perbedaannya itu, penyebabnya itu apa kira-kira? Apa Penyebab perbedaan penafsiran gitu. ya, Perbedaannya tadi metodenya, terus orangnya juga beda. Dia beda orang, beda penafsiran. Ilmunya juga beda. apakah ada ketentuan-ketentuan lain yang menyebabkan ada perbedaan pendapat? Ya tadi kan metodenya ada metode apa itu? Metode benar. Kan ada metode tahlili, metode analisis, juga metode ismali, metode global, juga ada metode yang perbandingan. Jadi semua itu pasti ada yang beda lah. Oh, jadinya semua mufasir yang ingin menafsirkan Al-Quran itu harus pakai metode yang tadi disebutin itu ya? Iya. Ya. Terima kasih. Ya, Ade, silakan bertanya, Ade. Saya ingin bertanya. Sebenarnya di Indonesia itu ada berapa macam pentafsiran sih sebenarnya? Dan menurut Anda, bagi bangsa Indonesia ini, tafsir apakah yang harus kita ikuti berdasarkan kepercayaan, seperti semisal kita mengikuti di Indonesia ini lebih condong kepada ajaran semisal ya, lebih kepada ajaran-ajaran yang mengikuti imam-imam tertentu. Kan kalau misalkan semisal di Indonesia itu biasanya Syafi'i kalau nggak salah ya, lebih ke arah condong ke arah Imam Syafi'i. Sedangkan kalau misalkan semisal kita di Indonesia, ini tafsir apa yang harus kita ikuti? Sedangkan kan versi tafsir itu banyak, ya kan? Dan saya ingin tahu alasan kenapa harus mengikuti tafsir ini gitu. Apa alasan dan tujuannya kenapa harus kita mengikuti tafsir dari yang Anda definisikan seperti ini ya? Terima kasih. Ya, kalau pertanyaan itu nanti ditanyakan kepada dosennya sendiri ya. Soalnya ilmu saya belum nyampe itu. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Jangan lupa catat tuh yang nanya tuh NIM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.